Rumor mengejutkan datang dari tim MotoGP milik Valentino Rossi, yaitu VR46 Racing Team. Pasalnya, terkuak kabar kalau VR46 Racing Team akan menjadi tim satelit Yamaha mulai musim MotoGP 2025 mendatang. Kontrak VR46 Racing Team dengan Ducati memang akan berakhir pada MotoGP 2024 nanti, namun mayoritas berasumsi bahwa Valentino Rossi akan melanjutkan kerjasama dengan pabrikan Borgo Panigale tersebut. Terutama melihat fakta bahwa motor Ducati Desmosedici masih mendominasi jalannya balapan di kelas MotoGP selama beberapa musim terakhir. Sehingga saat sahabat MotoGP memberitakan kalau Valentino Rossi sudah menekan kontrak agar tim miliknya menjadi tim satelit Yamaha pada 2025 nanti usai MotoGP Qatar 2023, hal tersebut jadi mengejutkan. Di satu sisi, fakta bahwa Valentino Rossi masih menjadi brand ambassador untuk pabrikan asal Iwata, Jepang tersebut hingga saat ini pastinya membuat kabar di atas jadi sedikit lebih masuk akal. Yamaha dan Valentino Rossi juga punya kenangan manis di kancah MotoGP, yaitu 4 gelar juara dunia selama 15 tahun membela pabrikan berlambang garpu tala tersebut. Terlepas dari itu, VR46 Racing akan menjadi satu-satunya tim satelit milik Yamaha jika kabar kepindahan tersebut terbukti benar. Tim yang dipimpin sahabat baik Valentino Rossi yaitu Alessio Salucci alias Uccio itu akan menggantikan peran RNF yang membelot ke Aprilia pada MotoGP 2023 ini. Dengan membela Yamaha, terbuka juga kesempatan bagi VR46 Racing Team untuk mendapatkan motor spek pabrikan. Sebelumnya, VR46 Racing Team hanya pernah sekali merasakan motor spek pabrikan yaitu pada 2022 silam di mana Luca Marini menggunakan motor Ducati Desmosedici GP22. Hal tersebut pastinya menjadi menarik, apalagi Yamaha akan mendapat hak konsesi pada MotoGP 2024 nanti. Sehingga Yamaha punya kesempatan lebih baik untuk mengembangkan motor yang kompetitif ketimbang saat ini. Setelah 11 tahun, 59 kemenangan dan 6 gelar juara dunia, Marc Marquez memiliki banyak kenangan indah selama menjadi pebalap Repsol Honda MotoGP. Namun ada juga momen-momen kelam dan menjelang akhir pekan terakhirnya bersama tim, Marquez diminta untuk memilih momen terburuknya. Tidak mengherankan, dia menyebut Jerez 2020. Bukan kecelakaan patah lengan yang pertama, tapi upaya comeback lebih awal pada akhir pekan berikutnya. Momen terburuk yang akan saya katakan adalah tahun 2020, ketika saya kembali. Itu adalah kesalahan terbesar dalam karir saya dan era panjang bersama Honda, kata Marquez. Tekanan akibat upaya comeback itu melemahkan pelat baru yang menahan patah tulang Marquez. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Marquez mengundurkan diri sebelum kualifikasi, namun kerusakan telah terjadi dan platnya rusak di dalam tulang segera setelahnya. Itu berarti operasi putaran kedua, yang kemudian memerlukan operasi ketiga untuk membersihkan infeksi. Baru setelah prosedur keempat yang semuanya atau tidak sama sekali, pada Mei tahun 2022, Marquez akhirnya mendapatkan kembali mobilitas penuh di lengannya. Tanpa kemenangan balapan sejak 2021, Marquez mengambil keputusan berani untuk bergabung dengan adiknya Alex di Gresini Ducati musim depan. Satu-satunya tujuan tahun depan adalah menikmatinya lagi, melanjutkan karir saya, katanya. Ini adalah satu-satunya tujuan karena situasi yang saya alami sekarang, saya bisa bertahan setengah tahun, 1 tahun lebih tanpa kenikmatan. Tapi tidak lebih lama lagi. Jadi inilah tujuan utamanya. Saya tidak bisa berpikir untuk memenangkan kejuaraan karena dalam 2 tahun terakhir, saya tidak memenangkan balapan. Jadi kita jauh dari itu. Marquez, yang meraih 1 podium sejauh musim ini, akan melakukan debutnya di Ducati dalam tes di Valencia pada hari Selasa. Dengan tes MotoGP Valencia yang tinggal beberapa hari lagi, perkiraan kepindahan Luca Marini ke Repsol Honda masih belum diumumkan secara resmi. Tapi, menurut pria Italia itu, semuanya masih dalam jalur untuk menggantikan Marc Marquez pada 2024.
Berita akan segera datang. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan saat ini, kita lihat saja dalam beberapa hari ke depan, kata Marini, Kamis malam. Berada di tim pabrikan selalu menjadi impian saya. Menurut saya, ini saat yang tepat. Ada peluang ini setelah keputusan Mark. Ada peluang bagus bagi saya dan saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Marini menambahkan, itu adalah perjalanan yang luar biasa bersama VR46. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh tim, juga Moto2 di masa lalu. Saya menikmati setiap momen dan ingin menikmatinya akhir pekan lalu di Valencia. Pemenang Qatar Fabio Di Giannantonio kini diperkirakan akan mengambil alih perjalanan Marini di VR46 tahun depan. Enea Bastianini diisukan bakal meninggalkan tim pabrikan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2024 mendatang. Sang pembalap digadang-gadang sudah menjalin komunikasi dengan KTM. Manajer Enea Bastianini, Carlo Pernat, dikabarkan sudah menjalin pembicaraan dengan pihak KTM setelah MotoGP Malaysia 2023. Bahkan menurut dia, KTM sudah sepakat untuk merekrut sang rider pada musim 2025. Dilansir dari laman Speedweek hari ini, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023, pembalap berkebangsaan Italia tersebut akan memperkuat tim KTM selama 2 tahun, yakni 2025 dan 2026. KTM adalah peluang bagi kami, kata Pernat. Kabar kepindahan itu muncul ketika Enea Bastianini tidak bisa menampilkan performa terbaiknya bersama Ducati Lenovo Team pada MotoGP 2023. Karena, ia cukup sering mengalami cedera dan absen panjang pada musim ini. Alhasil, Enea Bastianini hanya bisa menempati peringkat ke-15 di klasemen MotoGP 2023 sementara dengan koleksi 84 poin. Dirinya hanya bisa 1 kali memenangkan balapan, yakni di Grand Prix Malaysia. Namun hal itu nampaknya tidak cukup untuk mempertahankan posisinya di tim pabrikan paling kuat dalam beberapa musim terakhir. Posisinya bisa saja terancam dan tergantikan oleh sejumlah rider kuat lainnya. Apalagi baru-baru ini muncul rumor bahwa Ducati Lenovo Team berniat untuk mempromosikan Jorge Martin ke tim pabrikan. Itu tak terlepas dari penampilan apik Jorge Martin sepanjang MotoGP 2023. Bahkan saat ini dirinya masih berpeluang memperebutkan gelar juara dunia.